Nah, jadi nih kita nggak tahu agama mana yang benar, kita nggak tahu surga mana yang ada, atau bisa aja surga itu nggak ada, atau neraka itu ada atau nggak ada. Tapi tenang aja, kita semua bakal masuk neraka, karena kalaupun kita selamat dari neraka agama kita bakal masuk neraka agama lain, karena di agama lain kita kafir. Bener, 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 bener. Karena semua agama memiliki konsep surga neraka yang beda-beda. Benar, dan pahala dan dosa yang beda-beda juga. Kayak aku nggak pakai kerudung aja itu kan udah, aku anggaplah aku nggak selamat nih di neraka enggak sih, tapi sebenarnya nggak ada sih narasi bahwa kalau tidak pakai kerudung masuk neraka itu nggak ada ya? Itu nggak ada. Teman kan orang-orang percayanya ada ya. Nanti aku akan dibakar di neraka. Ya udah, misalnya anggaplah aku pindah ke Kristen, tapi aku aduh susah semua tuh dosa tuh banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 2431. Yang kedua, itu kita mengenal ada yang namanya jilbab. Nah, dari mana jilbab ini? Dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin." Apa yang kemudian diperintahkan? Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, sampaikan kepada anak-anak perempuanmu, dan juga kepada perempuan-perempuan yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Maka hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat ini? Al-Ahzab ayat 59. Mengulurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Mbak Kumela ini. Jadi Mbak Kumela ini mengatakan, mungkin saja saya sudah keluar dari nerakanya Islam, mungkin saya masuk ke neraka yang lain. Karena bagi Mbak Kumela ini, di setiap agama itu memiliki masing-masing neraka, memiliki masing-masing sorga. Kemudian Mbak Kumela ini mengatakan, nggak mungkin nggak pakai hijab terus saya masuk neraka. Karena tidak ada perintah wajib untuk wanita itu memakai hijab. Jadi di mana di sini Mbak Kumela ini secara terang-terangan menolak syariat. Dan seperti yang kita ketahui dari Mbak Kumela ini, di mana dia mengakunya pernah mondok, hafal Al-Quran 30 juz, pernah jadi guru ngaji juga. Tapi sekarang seolah-olah dia ini jadi ateis. Kemudian kalau kita lihat dari hafalan Mbak Kumela ini masih belepotan. Ini tidak menunjukkan kalau dia ini hafal ayat-ayat Al-Quran dari 6.666 ayat. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya hijab yang syar'i itu? Kok susah banget memahami hijab syar'i? Atau banyak sekali perbedaan tentang orang memahami hijab syar'i. Lalu bagaimana di dalam Islam? Nah, kita coba akan menyederhanakan apa yang dimaksud dengan hijab syar'i. Nah, jadi hijab syar'i itu dengan sederhana sebenarnya bisa dibuat sebuah formula. Apa formulanya? Formula hijab syar'i adalah 2431 plus 3359 plus 3333. Nah, ini adalah formula hijab syar'i. Apa yang dimaksud dengan formula hijab syar'i? Nih, anggaplah ini satu ya. 2431, 2, 3359, 3, 3333. Yang pertama Allah sampaikan di dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Apa yang Allah sampaikan di situ? Allah sampaikan di situ wa kullil mu'minat yakhdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yadribna zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ini ada beberapa poin di sini yang kemudian perlu kita tangkap. Allah perintahkan kepada perempuan-perempuan yang mukmin, pertama adalah tundukkan pandangan mereka. Tundukkan pandangan. Kemudian yang kedua, jaga kemaluan, wa yafatna furujahunna. Yang ketiga, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh. Jadi kalau ini yang disuruh, jaga kemaluan, tundukkan pandangan. Yang tidak boleh adalah memperlihatkan aurat. Atau memperlihatkan perhiasan ya. Kecuali yang biasa terlihat. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Maka mereka menutup juyub mereka dengan himar. Nah, bi khumurihinna. Berarti dari sini kita mengenal satu konsep namanya khimar. Apa itu khimar? Khimar adalah sebuah kain yang menutup bagian atas muslimah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 2431. Yang kedua, itu kita mengenal ada yang namanya jilbab. Nah, dari mana jilbab ini? Dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin."
Apa yang kemudian diperintahkan? Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, sampaikan kepada anak-anak perempuanmu, dan juga kepada perempuan-perempuan yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Maka hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat ini? Al-Ahzab ayat 59. Mengulurkan jilbab. Maka di sini kita tahu, dapat satu lagi namanya jilbab. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ada seorang muslimah, anggap aja ini muslimah ya, walaupun nggak terlalu bagus ya gambar saya ya. Nah, muslimahnya miring lagi, nggak apa-apa lah, nanti nggak dosa. Nah, ini adalah muslimah misalnya, oversize tapi ya, ini nggak apa-apa. Yang penting nggak dosa ya. Nah, bila ini adalah seorang muslimah, maka khimar adalah pakaian atasnya, dan jilbab adalah pakaian yang diulurkan ke seluruh tubuh. Memang betul, ulama-ulama bisa jadi ada perbedaan tentang bentuk jilbab dan bentuk khimar. Tapi tidak ada perbedaan bahwa khimar dan jilbab ini adalah sesuatu yang wajib bagi seorang muslimah. Nah, tapi ada syaratnya. Apa syarat khimar? Tadi, nih coba lihat dari mana tadi. Nih, menutup juyub. Jadi, waliyadribna bihumurihinna, tutuplah kemudian khimar dengan khimar itu ala juyubihinna, sampai pada batas juyubnya. Sampai pada batas juyub. Juyubnya apa? Bukaan di antara kemudian pakaian. Kalau kita kerah, gitu, kira-kira sampai di situ. Lah, berarti sampai di mana menutup diri dengan khimar itu? Menutupi sampai batas ke dada. Lah, karena itulah juyub yang difahami oleh orang-orang Arab ketika turun ayat itu. Jadi, khimar itu yang syar'i menutupi dada. Kalau sampai pada dada, apakah sudah syar'i? Sudah syar'i. Mau lebih daripada dada, mau dipanjangkan lagi? Bagus. Supaya kalau sana ada angin topan gitu kan ya, lantas nggak terbang gitu ya. Nah, itu adalah yang... Lalu tentang jilbab seperti apa? Jilbab ini yang penting ya tidak transparan gitu kan ya. Karena nanti akan berkaitan dengan ayat yang lain lagi. Tidak transparan. Dia juga tidak ketat. Nah, ini adalah tentang masalah jilbab dan khimar sampai dada. Nah, dengan dua ini, insya Allah pakaian seorang muslimah sudah termasuk hijab yang syar'i. Tapi jangan lupa, ada juga pakaian rumah seorang wanita. Karena kenapa? Dua ini adalah pakaian wanita ketika mereka keluar daripada rumahnya. Ketika mereka lepas daripada rumahnya. Maka mereka menggunakan khimar dan jilbab. Tapi kan bukan berarti ketika muslimah itu di rumah, lantas dia nggak pakai baju. Gitu ya. Ada baju rumah namanya. Nah, orang-orang Arab mengenakan baju rumah zaman dulu namanya adalah asyab. Atau apalah namanya. Bisa jadi bahasa Indonesia disebut dengan mihnah misalnya. Atau pakaian rumah. Nah, pakaian rumah inilah kemudian yang ketika seorang muslimah keluar daripada rumahnya ditumpuk dengan jilbab, lalu kemudian ditutupi lagi dengan kerudung atau khimar. Nah, itulah yang disebut hijab yang syar'i. Tapi ingat, keberadaan asyab ini penting juga. Karena ada ibu-ibu atau ada muslimah yang saya lihat kadang-kadang keluar nggak memahami itu. Langsung aja pakai kerudung dan langsung aja pakai jilbab. Hasilnya ya kelihatan kemana-mana. Karena nanti berkaitan dengan yang ketiga. Satu, dua. Satu khimar, dua jilbab. Yang ketiga adalah minus yang namanya tabarruj. Banyak orang mengartikan tabarrujnya adalah bersolek. Banyak orang mengartikan tabarrujnya adalah kemudian menampilkan wajah sehingga orang itu melihat cantik dan sebagainya. Tapi saya ingin jelaskan dulu, tabarruj ini sama seperti ketika orang menyebut burj. Burjul Dubai misalnya. Burjul Dubai, Dubai Tower misalnya, Menara Dubai yang sekarang paling tinggi. Kenapa dikatakan menara? Karena dia relatif lebih tinggi daripada yang lain. Dia muncul di antara yang lain, dia terlihat di antara yang lain, paling terang di antara yang lain. Itu adalah artinya adalah tabarruj tadi. Jadi seorang wanita yang kemudian bersolek berlebih-lebihan sehingga dia muncul di antara wanita-wanita yang lain, menjauhi keumuman atau menyelisih keumuman, itu yang dikatakan sebagai tabarruj. Misal seperti apa? Ulama-ulama zaman dulu menegaskan, ketika dulu wanita-wanita jalan tuh mepet tembok di pinggir. Maka ketika ada seorang wanita yang jalan di tengah-tengah jalan, itu sudah termasuk bagian daripada tabarruj. Ketika seseorang menyelisihi kemudian yang lain sehingga terlihat tinggi, terlihat hebat. Nah, ini namanya tabarruj. Nah, tabarruj ini ada satu hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita saat beliau Isra Mi'raj, beliau melihat wanita-wanita yang disiksa di dalam nerakanya Allah. Siapa mereka? Rasul berkata, nisaun kasiyatun ariyatun. Jadi mereka adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jadi dalam hadis ada Rasulullah mensifati ada perempuan, ada nisa yang berpakaian tapi telanjang. Tapi telanjang. Lalu bagaimana kemudian sifat mereka lagi? Selain daripada berpakaian tapi telanjang, Rasul katakan, mumilatun ma'ilat. Mereka berlenggak-lenggok. Apalagi? Ru'usahum ka'asnimatil bukht ma'ilat. Dan kepala mereka seperti punu unta. Miring. Nah, bagaimana keadaan mereka? Rasul katakan, la yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk pada surganya Allah, wa la yajidna rihaha, dan tidak mendapatkan baunya sedikit pun. Nah, jadi ini adalah kemudian yang Rasul sampaikan, hati-hati tentang tabarruj. Apa yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang? Imam-imam kemudian yang kemudian melihat hadis ini, Imam Nawawi kemudian misalnya menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang bisa jadi secara maknawiyah, bisa jadi secara langsung. Secara maknawi apa?
ada seorang wanita yang dia itu dianugerahkan oleh Allah banyak sekali kenikmatan, tapi dia tidak mau bersyukur. Itu yang arti yang pertama. Arti yang kedua masih secara maknawi, seorang wanita yang dia berpakaian namun tidak taat pada Allah. Dia berhijab namun tetap bermaksiat pada Allah. Dia berhijab tapi menyibukkan dirinya dalam maksiat pada Allah. Yang ketiga adalah yang langsung secara zahir, secara langsung. Dia berpakaian tapi ternyata auratnya masih terlihat. Dia berpakaian tapi ternyata ketat. Dia berpakaian tapi ternyata transparan gitu kan ya. Saking ketatnya orang bisa mengetahui bentuk tubuhnya. Saking transparannya ketika misalnya ada cahaya matahari orang bisa mengetahui bentuk yang di dalamnya. Ini adalah bagian daripada yang disebut dengan kasiyatun ariyah, berpakaian tapi telanjang. Lalu bagaimana dengan berlenggak-lenggok tadi, mumilatun ma'ilat? Ulama-ulama juga mengartikan mereka yang kemudian dianggap mumilatun ma'ilat adalah mereka yang sangat haus perhatian laki-laki. Yang ketika sebuah perbuatannya itu ditujukan untuk mencari perhatian laki-laki. Upload foto yang paling bagus gitu kan ya. Lalu kemudian untuk dikomentari, dan senang sekali dikomentari oleh laki-laki. Subhanallah ukhti, ciptaan Allah yang sempurna, masya Allah ukhti, alhamdulillah dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira begitu. Ini mumilatun ma'ilat dan ru'usaum ka asnimatil bukht. Dan mereka juga sangat haus perhatian tadi. Maka mereka, kata ulama, menumpuk-numpuk kain di kepalanya atau menumpuk-numpuk rambutnya sehingga lebih tinggi, sehingga terlihat oleh orang lain. Nah, ini harus dijauhi. Nah, jadi sekali lagi secara singkat, hijab syar'i adalah mudah sekali sebenarnya. Khimar sampai ke dada, lalu kemudian jilbab yang kemudian longgar, tidak kemudian ketat, tidak kemudian transparan, dan juga minus tabarruj, yang dia tidak mencari perhatian manusia. Pokoknya sesuai keumuman saja. Cari warna yang kemudian umum, cari kemudian pernak-pernik yang umum-umum juga, jangan yang aneh-aneh gitu kan ya, tiba-tiba untuk pakai teddy bear di atas kepala, itu jangan ya. Jadi ini adalah tentang masalah tabarruj. Nah, tersisa lagi, bagaimana konsep cadar misalnya, kalau ada orang pengen pakai cadar misalnya. Nah, bagaimana konsep cadar atau niqab di dalam Islam? Ini sudah final di antara para ulama bahwa memang terjadi perbedaan soalan cadar ini. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Ya, karena banyak ulama-ulama ketika meneliti tentang dalil-dalilnya tidak menemukan kesepakatan. Yang disepakati oleh para ulama ini tidak wajib. Ya, jadi ini tidak wajib, ini disepakati oleh para ulama karena memang dalil-dalilnya tidak menunjuk pada sesuatu yang wajib. Nah, misalnya contoh dalam surat An-Nur ayat 31, ulama-ulama mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Illa ma zahara minha ini Rasulullah pernah menasihati Asma binti Abu Bakar bahwa yang dimaksud dengan biasa terlihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Jadi itu sudah biasa terlihat. Berarti wajah itu bisa dilihat karena sudah biasa terlihat, dan telapak tangan itu juga biasa terlihat karena itu boleh terlihat. Nah, maka cadar tidak digolongkan oleh ulama-ulama sebagai sesuatu yang sampai kepada derajat wajib. Lalu bagaimana hukumnya? Ada ulama yang mengatakan hukumnya boleh, mubah, ada ulama yang mengatakan sampai kepada sunnah. Tapi kami menyukai pendapat-pendapat yang kemudian tidak sampai mewajibkan tadi karena memang tidak sampai pada derajat wajib. Mungkin ulama-ulama yang mengatakan ya sudah, ini disukai saja. Tapi tentang perkara bahwa itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para sahabiah, mohon maaf, dan itu terjadi di masa lalu, dan itu adalah sesuatu yang biasa di kalangan kaum muslimin, iya, itu adalah sesuatu yang betul. Jadi artinya kalau ada orang ingin memakai cadar, ya tidak perlu untuk disulitkan, tidak perlu untuk diolok-olok, tidak perlu dikata-katai. Misalnya contoh, oh ninja hatori, nah ini jangan. Nah, kenapa? Karena itu adalah bagian daripada cara Islam, bagian sesuatu yang boleh. Sama seperti seseorang ustadz memakai peci, boleh-boleh saja, memakai sorban, boleh-boleh saja, tidak pakai, itu pun tidak sampai kepada hal yang dosa. Nah, ini adalah bagian-bagian harus kita kenal di dalam Islam tentang pakaian di dalam Islam. Oke, jadi yang sudah kita bahas, hijab syar'i formulanya sederhana, 2431 3359. Oh, ini berarti bukan plus. Sorry, dari tadi ini salah berarti. Nah, berarti minus. Nah, minus ya. Minus 3333. Bukan di plus ya. Jadi khimar plus jilbab minus tabarruj. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, mudah-mudahan kita disegerakan dalam beramal-amal soleh, dan mudah-mudahan dengan amal soleh itu Allah bukakan kepada kita pintu menuju ketaatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao. Kemudian ada yang berkomentar di channel saya, kenapa disandingkan Kumela dengan Ustadz Felix Xiao? Di mana Kumela ini seperti yang kita ketahui bahwa dia ini mengaku hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian ketika dites oleh Ustadz Hani Kristianto, hafalannya masih sangat belepotan. Di mana 90% dari video si Kumela ini itu membahas tentang agama Islam. Ujung-ujungnya menyudut agama Islam. Bahkan dia mengatakan Al-Quran itu hanya karangan Nabi Muhammad. Karena dia mengatakan Al-Quran ini berisi cerita Nabi, tapi cerita Nabi itu hanya dongeng. Kemudian dia mengatakan bahwa manusia pertama itu bukan Adam dan Hawa. Jadi artinya dia ini secara terang-terangan tapi secara halusnya menolak Islam. Tapi dia ini kan mengaku Islam. Jadi kalau kita sandingkan antara ulama kita dengan Kumela ini tidak ada alasan lagi untuk mereka ini menjelek-jelekkan Islam. Karena setiap apa yang mereka ucapkan tentang Islam, kita sandingkan dengan para ulama kita, dengan para ustadz kita. Tapi kalau kita lihat di komentarnya kan di mana di sana sangat banyak sekali yang memuji Kumela. Katanya Kumela ini adalah aset bangsa, mencerdaskan bangsa. Yang berkomentar seperti itu kan di channel Kumela ini, itu kan hanya dari gerombolan mereka. Kemudian kalau ada yang membela Islam di channel dia, itu kan komentarnya cepat-cepat dihapus. Coba lihat channelnya, ada nggak yang membela Islam? Kalau teman-teman di sini kurang yakin dengan ucapan saya, silahkan teman-teman di sini membela agama Islam di channel Kumela. Paling bertahan komen teman-teman itu hanya tahan 2 hari.
Selepas itu hilang karena dihapus oleh mereka. Jadi tinggal yang memuji Kumela itu. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.